Keputusan memberhentikan 50 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) dipercepat menjadi 30 September dari ketentuan awal akhir Oktober nanti. Para pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan pun berkemas merapikan barang-barang di meja kerja seperti dilakukan Yudi Purnomo, Ketua Wadah Pegawai KPK. Yudi mengaku masih mengupayakan untuk menempuh jalur hukum bersama rekan lainnya yang juga diberhentikan. Ya, 2 minggu ini kami menggunakan sebaik-baiknya, baik untuk melakukan advokasi maupun juga untuk bertemu dengan teman-teman kami sebelum nanti 1 Oktober ya, kami sudah tidak bisa lagi masuk sebagai pegawai KPK ke Gedung Merah Putih ini. Kalau kami sebenarnya sudah memperkirakan ya bahwa pasti pimpinan yang awalnya ingin memberhentikan pasti akan berbuat apapun ya untuk memberhentikan kami. Jadi ya kami sudah menduga bahwa ini akan terjadi. Sebelumnya, 75 pegawai KPK tidak lolos tes wawasan kebangsaan sebagai syarat alih status menjadi aparatur sipil negara. Dalam perkembangannya, 24 pegawai diberikan kesempatan mengikuti pembinaan melalui pelatihan. Sementara 51 lainnya tidak memenuhi syarat dan 1 pegawai KPK akan pensiun. 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan KPK segera diberhentikan pertanggal 30 September nanti. Pemberhentian pegawai KPK yang tidak lolos alih status menjadi aparatur sipil negara atau ASN dipercepat dari ketentuan awal. Bersama saya Wilson Purba, kita akan berbincang lebih jauh terkait pegawai KPK di PHK TWK. Dan saat ini kita sudah tergabung bersama dengan 2 narasumber kita yang merupakan pegawai KPK yang sudah diberhentikan. Ada Mbak Tata Koriah dan juga Bang Hotman Tambunan. Selamat malam Mbak Tata dan juga Bang Hotman. Selamat malam, Pak Wilson. Baik, saya ke Mbak Tata terlebih dahulu. Mbak Tata, sudah beres-beres barang seperti yang dilakukan rekan Anda? Sebenarnya saya sudah beres-beres meja saya itu sejak saya menerima SK 652. Jadi saat SK 652 itu saya langsung membereskan meja-meja saya dan waktu itu ada penolakan ya dari teman-teman, jangan diberesin dulu, masih ada waktu karena saat itu kan kita tidak tahu ya ujungnya seperti apa. Cuma saya sendiri saat itu kan sudah mendengar kasakusuknya bahwa per 1 Juni waktu itu akan isunya akan diberhentikan. Gitu. Nah, ternyata kan ada rapat koordinasi antara pimpinan KPK dengan beberapa lembaga lainnya yang diputuskan pada tanggal 25 Mei bahwa ternyata pemberhentiannya 1 November gitu. Dan ya sekarang baru saya dapatkan SK-nya pada Senin kemarin gitu ya, saya tinggal membereskan sisanya sih sebenarnya. Nah, itu tadi menarik saya ke Bang Hotman. Bang Hotman, apakah juga mendapatkan pernyataan yang sama bahwa ternyata harusnya diberhentikan itu November, tapi kenapa malah dipercepat sekarang jadi 30 September, Bang? Ya, awalnya memang kami diinformasikan bahwa akan diberhentikan pada tanggal 1 November ya, tapi dipercepat menjadi tanggal 30 September. Justru ini sebenarnya indikator bahwa memang kami ini benar-benar distigmatisasi ya. Pada awalnya pimpinan KPK melantik teman-teman yang PNS di tanggal 1 Juni, di mana kita ketahui tanggal 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila. Kemudian diberhentikan pada tanggal 30 September. Kita ketahui juga bahwa pada tanggal 30 September ada sejarah kelam di bangsa ini dengan gerakan 30 September. Jadi benar-benar kita distigmatisasi bahwa kita ini benar-benar tidak setia kepada Pancasila, tidak taat pada NKRI, tidak taat pada Bhinneka Tunggal Ika. Dan itu juga membuktikan bahwa kami ini benar-benar distigmatisasi oleh pimpinan KPK. Nah, ini banyak juga yang beredar menyatakan bahwa sengaja dipilih tanggal 30 September dan dimajukan menjadi tanggal 30 September, di mana memang menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Ada G30 SPKI, di mana Jenderal Indonesia pada saat itu dibunuh
Ini menurut Anda apakah memang sengaja seperti ini momen-momennya? Waktu itu tanggal 1 Juni, lalu sekarang juga tanggal 30 September. Saya ke Mbak Tata terlebih dahulu. Oke. Kami sendiri setelah membaca dari SK pemberhentian itu tidak ada dengan jelas ya kenapa pemberhentian kami itu dipercepat menjadi tanggal 30 September gitu. Yang menarik adalah di poin pertimbangan itu adalah di poin B-nya itu bahwa untuk mempertimbangkan bahwa untuk menjadi ASN itu harus taat kepada Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Di poin D-nya itu adalah untuk menjadi ASN harus memenuhi syarat. Nah, kami sampai saat ini itu kan mendapat informasi melalui SK 652 itu kan tidak memenuhi syarat. Tapi tidak ada kejelasan. Di poin apakah kami tidak memenuhi syarat, apakah skornya, ataukah ada pernyataan kami saat wawancara di tes wawasan kebangsaan kemarin itu yang dianggap itu bertentangan dengan poin-poin yang tadi dianggap tidak mematuhi Pancasila, NKRI, pemerintah yang sah. Nah, dengan adanya gimmick-gimmick yang diberhentikan 30 September, kemudian kemarin pengangkatan rekan-rekan kami yang 1.300 pada tanggal 1 Juni itu seolah-olah buat kami itu upaya stigmatisasi secara tidak langsung ya, gitu bahwa ini yang tidak yang tidak memenuhi syarat ini itu adalah orang-orang yang dianggap tidak patuh gitu terhadap Pancasila, NKRI ataupun pemerintah yang sah gitu. Begitu Mas Wilson. Kalau ke Bang Hotman gimana Bang? Menurut Abang, adakah sudah mendapat pernyataan resmi dari KPK kenapa diundurkan? Atau apa pembicaraan yang terjadi dengan teman-teman Anda yang diberhentikan dari KPK? Kenapa dimajukan jadi 30 September? Ya, kami juga tidak mengetahui informasi secara pasti ya, kenapa dimajukan pada tanggal 30 September. Tetapi yang kami rasakan dan kami yakini bahwa memang tanggal-tanggal ini sengaja dipakai untuk meningkatkan stigmatisasi kepada kami. Dan itu juga yang menjadi pernyataan dari Komnas HAM ya. Karena sebagaimana yang ditemukan oleh Komnas HAM, salah satu sebenarnya yang paling tidak bagus dan sangat menyakitkan adalah adanya stigmatisasi kepada teman-teman yang 75. Itu pernyataan Komnas HAM dan kami juga meyakini itu karena nggak ada suatu keadaan mendesak yang harus dilakukan sehingga harus dilakukan pemberhentian pada tanggal 30 September. Karena undang-undang juga masih memberikan kesempatan sampai dengan akhir Oktober ya, 1 November 2021. Begitu kira-kira Pak Wilson. Baik, Bang Hotman, untuk teman-teman KPK yang diberhentikan ini kan juga sudah melaporkan ke Komnas HAM dan juga ke Ombudsman. Sudah sampai mana follow up dari teman-teman yang diberhentikan ini? Saya ke Bang Hotman terlebih dahulu. Jadi begini, kita kan harus melihat ini secara komprehensif. Sebagaimana kami sebutkan sejak awal masalah ini, kami akan melakukan langkah-langkah hukum secara beradab dan mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh hukum. Kami telah mengadu kepada Komnas HAM, kami telah mengadu kepada Ombudsman Republik Indonesia, ada juga yang melakukan uji materi di MK, dan juga kami juga melakukan uji materi di MA. Semua keempat lembaga negara itu telah memberikan putusan terhadap masalah ini. MK dan MA mengatakan bahwa TWK itu sah dan boleh dilakukan, dan Polri dan Ombudsman dan Komnas HAM menemukan bahwa dalam pelaksanaan TWK itu terjadi maladministrasi dan pelanggaran HAM. Nah, karena terjadi maladministrasi dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh lembaga negara di bawah Presiden, ketika di bawah Presiden, maka permasalahan ini disampaikan kepada Presiden. Itu kira-kira. Nah, karena di dalam undang-undang itu diberikan 60 hari kepada Presiden untuk menyelesaikan masalah ini, maka sampai dengan sekarang kami masih menunggu bagaimana sikap Presiden terhadap temuan Ombudsman dan temuan Komnas HAM terhadap pelaksanaan TWK ini. Bahwa TWK ini secara normatif sah, itu telah diputuskan oleh MA dan MK, ya.
Tetapi pelaksanaan TWK ini ada masalah, itu masih menggantung sampai dengan saat ini. Jadi sampai dengan hari ini, ya walaupun misalnya kami telah mendapatkan SK pemberhentian dari pimpinan KPK, kami terus terang saya belum mengambil belum melakukan apa-apa untuk mengantisipasi, karena saya meyakini bahwa Presiden akan bersikap mengenai temuan Komnas HAM dan Ombudsman Republik Indonesia. Karena memang tidak ada pilihan buat Presiden harus bersikap sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan. Begitu kira-kira Pak Wilson. Baik, kalau dari Mbak Tata harapannya kepada Presiden seperti apa? Karena kan ini diminta sudah Presiden yang memutuskan bagaimana nasib dari 57 pegawai KPK yang diberhentikan ini. Dan apakah sudah ada janji untuk nasib ke depannya? Mungkin seperti dijadikan pegawai BUMN atau Pemda. Oke. Terkait janji jadi pegawai, sepertinya tidak ada ya. Itu isu yang sebelumnya gitu. Memang ada beberapa dari rekan kami, tapi itu sudah dengan tegas ditolak ya oleh rekan-rekan kami gitu. Bagaimana ke depannya setelah rekomendasi ini sudah disampaikan kepada Presiden, ya memang mau tidak mau Presiden yang harus mengambil keputusan gitu. Sudah ada banyak putusan, tinggal mana yang mau dipakai oleh Presiden. Apapun keputusannya itu akan memperlihatkan bagaimana Presiden memiliki itikat atau komitmen terhadap masa depan pemberantasan korupsi ke depannya. Saya pikir itu, Mas Vincent. Baik, nah jika tadi dari pihak KPK diduga mungkin ada penilaian jelek kepada pegawai KPK yang diberhentikan, bahkan jeleknya ini di aspek pribadi, pengaruh dan juga Pancasila UUD 45, NKRI dan juga pemerintah yang sah. Otomatis mungkin ke depannya akan susah untuk mencari pekerjaan. Kalau menurut Mbak Tata sendiri, gimana rencana pribadi ke depannya? Apakah melanjutkan pekerjaan di bidang korupsi atau mungkin mencari bidang lain, Mbak? Sampai sekarang kami dari 27 itu masih tetap berupaya ya di proses litigasi gitu. Karena kami menolak ya stigmatisasi yang dilakukan melalui proses asesmen tes wawasan kebangsaan ini gitu. Jadi kami masih ada beberapa langkah hukum yang sedang kami lakukan. Tadi sudah disebutkan Pak Hotman ya bahwa Komnas HAM dan Ombudsman sudah mengeluarkan hasil penyelidikannya. Saat ini kami masih dalam proses di Komisi Informasi Pusat terkait sengketa informasi. Kami meminta informasi kepada KPK terkait hasil dari tes wawasan kebangsaan kami supaya kami tahu di poin apa kami dinyatakan tidak memenuhi syarat karena ini tidak pernah disosialisasikan sebelumnya gitu. Dan tidak menutup kemungkinan kami juga akan mengajukan PT UN ya ke depannya. Jadi kami terus melakukan beberapa advokasi gitu supaya kami ingin nama baik kami direhabilitasi gitu. Ini yang paling penting. Jadi buat kami ini bukan sekedar pekerjaan, tapi ini ada nama baik dan ini juga akan menjadi presiden yang buruk bagi KPK apabila dalam proses ini justru ada banyak pelanggaran gitu. Dan ini kan sudah ditegaskan di hasil laporan penyelidikan di Komnas HAM dan ORI. Itu kan sangat tidak elok lah ya. KPK sebagai lembaga anti rasuah ternyata dalam prosesnya ada maladministrasi dan melanggar HAM. Terkait rencana pribadi saya belum ada gitu, karena memang dari kemarin kami inginnya totalitas terlebih dahulu ya di jalur advokasi litigasi ini gitu. Tapi ketika ya sudah tidak ada tanggapan apapun atau misalkan dari pimpinan KPK yang sudah bersikukuh seperti ini gitu, ya kami akan melanjutkan hidup. Pekerjaan bagi saya sih itu masih bisa diupayakan, tapi lagi-lagi ini terkait dengan nama baik yang sedang kami perjuangkan dan masa depan pemberantasan korupsi ya. Gitu. Baik, Bang Hotman, nama baik saat ini masih diperjuangkan karena nilai yang jelek dari pihak KPK. Kalau Abang rencana ke depannya secara pribadi, apakah akan terus melanjutkan tuntutan ini kepada Presiden atau mungkin mencoba bidang lain, Bang, yang sudah melupakan saja proses yang sedang berjalan ini? Jadi begini, sebenarnya kan bukan masalah kita mau bekerja di bidang pemberantasan korupsi atau tidak. Kalau kami sih tetap akan
berperilaku anti korupsi. Di bidang manapun kami akan bekerja, tetap kami akan menjaga integritas. Masalah ini sebenarnya bukanlah hanya masalah bekerja di KPK. Ada suatu hal yang perlu kita perjuangkan di sini, yaitu bagaimana orang-orang yang bekerja dengan baik, menjaga integritas itu tersingkirkan di negara ini. Ini yang perlu kita perjuangkan sebenarnya. Di samping itu juga, kami ingin melihat dan melakukan sesuatu bagaimana kita mengelola negara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada. Sudah ada putusan MA, sudah ada putusan MK, sudah ada rekomendasi dan putusan dari Ombudsman, sudah ada keputusan daripada Komnas HAM. Apakah memang Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan membiarkan di negara ini ada perlakuan pelanggaran HAM terhadap warga negara? Apakah memang Presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi di negara ini membiarkan dan sama sekali tidak memberikan respon terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia? Jika demikian halnya, ya, apa gunanya kita mendirikan Komnas HAM dan mendirikan Ombudsman dan dituliskan dalam konstitusi kita, tetapi rekomendasinya dan hasil kerjanya sama sekali tidak kita indahkan. Jika ini yang terjadi, maka sangat kerugian besar buat kita dalam rangka menjaga keutuhan dan integritas bagaimana kita warga negara mengelola sistem kenegaraan kita. Menurut saya ini yang lebih penting, yang perlu kami perjuangkan, ya, bukan hanya dalam konteks ingin dipekerjakan kembali, tapi lebih melihat ini secara lebih utuh dan komprehensif, ya. Kalau tentang misalnya melanjutkan kehidupan, tentu secara pribadi saya akan melanjutkan kehidupan saya di bidang yang lain. Walaupun saya akan tetap berperilaku anti korupsi, saya akan tetap menjaga integritas saya. Tetapi rekomendasi Komnas HAM, rekomendasi daripada Ombudsman ini perlu diperjuangkan karena kita tidak menginginkan negara, lembaga negara melakukan stigmatisasi kepada warga negara. Nah, kalau ini dibiarkan, ini akan bisa berlanjut terus, ya, akan mungkin menimpa saya, ke depan mungkin menimpa bapak ibu yang lain, dan ini harus dijagain, dan ini harus diperjuangkan. Dan menurut saya, negara ini kita dirikan adalah dalam rangka menjaga dan meningkatkan hak asasi warga negara. Itu menurut saya, Pak Wilson, yang lebih penting dan yang lebih perlu untuk diperjuangkan saat ini. Begitu kira-kira Pak Wilson. Baik, semoga perjuangan Mbak Tata dan juga Bang Hotman ini bisa didengar Presiden dan semoga kabar baik segera langsung disampaikan kepada teman-teman yang diberhentikan dari KPK. Terima kasih Mbak Tata Qoryah dan Bang Hotman Tamudan telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan narasumber kami lainnya, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.